Halo semua, ini adalah proyek yang membahas tentang urgensi kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Tugas pada mata kuliah kepemimpinan, dosen pengampu Profesor Dr. Sri Milvayeti MS.Cons, SPSI. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Gabiana Margareta Marbun, Irma Armita Apriani, Irma Ropianti Sihite, Islamiani Maduma, Iswatun Hasana, dan Keisa Argadia Puri Kasuma. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Mengapa sih kepemimpinan itu penting? Kepemimpinan kepala sekolah merupakan suatu faktor yang sangat penting dan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu lembaga pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pada lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memastikan keberhasilan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya berorientasi pada pengembangan kualitas untuk meningkatkan sumber daya manusianya, baik itu pendidik, staf, maupun peserta didiknya. Pelaksanaan yang berorientasi pada pengembangan kualitas tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan gaya, perilaku, dan kebijakannya dengan standar yang ada. Kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh terhadap kinerja guru, yaitu dengan terlaksananya 3 aspek yang dikuasai guru dalam menjalankan tugasnya, seperti menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Baik tidaknya kinerja guru di sekolah sangat bergantung pada bagaimana kemampuan kepala sekolah dalam mempengaruhi perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu hasil riset tentang keterpengaruhan kepemimpinan kepala sekolah bagi kinerja guru. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, kepemimpinan kepala sekolah itu sangat berpengaruh terhadap kinerja para pendidik dan staf lainnya di sekolah. Hal ini juga didukung oleh hasil analisis riset yang telah dilakukan sebelumnya, yang mana data menunjukkan bahwa semua gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah terlihat sangat berpengaruh terhadap kinerja para guru. Hal ini terlihat dari tanggapan responden, semuanya menjawab sangat berpengaruh dengan kinerjanya. Pengaruh dari gaya kepemimpinan yang diterapkan juga disampaikan memiliki sisi negatif dan juga sisi positif bagi para guru. Tidak hanya itu, adanya pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja para guru didukung oleh hasil riset yang merujuk pada jurnal penelitian tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar yang ditulis oleh Ramadan dan Zuleha yang terbit pada tahun 2021. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa adanya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, yaitu terlaksananya 3 aspek yang dikuasai guru dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penilaian hasil belajar. Pembahasan mengenai adanya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru ini diambil melalui pengumpulan data berupa pengisian angket yang dilakukan di salah satu sekolah dasar tempat penulis tersebut meneliti. Pengambilan data ini diambil untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di sana. Terlihat bahwa hasil dari tanggapan para responden itu urutannya: jawaban baik dengan frekuensi 187, jawaban sangat baik dengan frekuensi 152, dan jawaban cukup itu dengan frekuensi 148. Sebagian besar menjawab baik dengan frekuensi sebanyak 187. Artinya, para guru menilai kepala sekolah telah memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan, telah memiliki kecerdasan yang baik, mampu menjelaskan tugasnya sebagai pengawas secara baik, telah memiliki stabilitas emosi saat menghadapi setiap masalah, dan objektif dalam memberikan penilaian. Sedangkan untuk kinerja guru, terlihat hasil dari tanggapan para responden itu urutannya: yang pertama, jawaban baik dengan frekuensi 231, jawaban sangat baik dengan frekuensi 176, dan jawaban cukup dengan frekuensi 94. Dari hasil tanggapan responden, terlihat bahwa responden menyatakan bahwa guru-guru di sekolah dasar tersebut memiliki kinerja sekolah yang baik.
Berdasarkan pada analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa baik tidaknya kinerja guru di sekolah sangat bergantung pada bagaimana kemampuan kepala sekolah dalam mempengaruhi perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, guru cenderung tunduk pada kepala sekolah sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh guru harus mengacu pada kebijakan kepemimpinan kepala sekolah. Selanjutnya adalah pembahasan tentang urgensi kepemimpinan kearifan lokal bagi kinerja guru. Dengan nilai-nilai kearifan lokal dengan kinerja guru. Menurut analisis data yang ada, dapat diambil contoh hubungan antara nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana terhadap kinerja guru terjadi melalui kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, di mana implementasi terjadi secara signifikan yang berhubungan langsung dengan budaya sekolah. Adapun nilai-nilai dari kearifan lokal yang mempengaruhi terhadap kinerja guru juga dapat terjadi melalui kontribusi secara simultan yang signifikan, sehingga implementasi manajemen sekolah dapat berbasis nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana. Yang terakhir adalah membahas tentang contoh penerapan kepemimpinan kearifan lokal oleh pemimpin. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan solusi mengatasi dinamika masyarakat dengan tingkat popularitas yang tinggi dengan memberikan karakter yang terpuji, tidak mengumbar janji, tidak mementingkan diri atau kelompok, memberikan keteladanan, kehidupan yang beriman dan bertakwa, yaitu kehidupan yang didasarkan pada atau dilandasi pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama yang dianut secara konsisten dan konsekuen, bakal kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang komprehensif. Meskipun demikian, kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal ini harus jelas dan terukur. Indonesia memiliki konsep kepemimpinan atau manajemen yang berbasis kearifan lokal. Konsep kepemimpinan ini tidak selalu identik dengan posisi pemimpin yang selalu berada di atas, tetapi lebih merupakan filosofi dalam bertindak di dalam suatu organisasi sesuai peran yang dimiliki, karena tidak selalu berfokus pada aspek vertikal dan horizontal semata, tetapi lebih aspek depan dan belakang. Kearifan lokal kepemimpinan pun yang dimaksud adalah konsep kepemimpinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dimana yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dari Ki Hajar Dewantara ke konsensus nasional, kearifan lokal dalam kepemimpinan ala Indonesia sering dikaitkan dengan petuah yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, berupa momong, among, dan ngemong. Konsep yang awalnya diterapkan di taman siswa tersebut kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan taman siswa. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Nadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dan sekarang akademisi dan praktisi banyak mengutip petuah tersebut dalam kepemimpinan di berbagai institusi, tidak hanya pendidikan. Konsep tersebut sangat mengena untuk dunia pendidikan. Ing Ngarso Sung Tulodo, guru mesti menjadi contoh. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi bisa dibayangkan, bila guru yang memimpin anak-anak mengalami proses pembelajaran memberi contoh yang buruk, anak didik akan berbuat lebih buruk lagi. Ing Madyo Mangunkarso, guru menjadi pemimpin yang mampu membangun semangat belajar, juga mendorong terciptanya ide-ide segar. Peserta didik didorong untuk bertoleransi, menerima ide sesama peserta didik, untuk mencari dan mengembangkan ide terbaik. Hal itu berujung ke pengembangan pemahaman, konsep, keilmuan, bahkan solusi. Tutwuri Handayani, guru pemimpin bisa dan berani memberi tanggung jawab kepada anak didik, anak buah. Berani memberi delegasi, ini tentu membutuhkan kemampuan sang guru, sang pemimpin untuk mengenal kemampuan dan kematangan mereka, sehingga sudah saatnya untuk mendapat tanggung jawab bahkan kewenangan. Bila ketiga konsep tersebut diterapkan secara konsisten dan berkualitas,
maka anak didik dan anak buah mampu menjadi orang-orang yang merdeka dan berkinerja maksimum. Merdeka karena dengan kesadaran kemampuannya melakukan yang terbaik, sekaligus menghargai kemerdekaan koleganya. Berkinerja maksimum karena yang bersangkutan terlatih untuk memegang tanggung jawab yang diemban kepadanya. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.